Salam sehat, salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Eh, Kemarin itu materinya sampai mana ya? Ada yang ingat? Izin menjawab Bapak, minggu kemarin itu ada kelengkap satu pertemuan, yaitu pertemuan 10. Jadi minggu kemarin itu persentasenya pertemuan 11. Mungkin minggu ini pertemuan 10, Pak. Oke. Saya gabung aja ya, 10 sama 11 ya. Jadi terakhir kita pertemuan 11 ya. Izin menjawab Bapak berarti dengan pertemuan 12 Pak, karena pertemuan 11 udah minggu kemarin. Ya. Oke. 11-12 berarti ya. Yang maju sekarang yang di jurnal pertemuan berapa? Jurnal pertemuan 10 dan 12. 10 dan 12 ya. Oke, boleh langsung, kalau udah lengkap anggota kelompoknya boleh langsung dimulai. Izin Pak, izin share screen. Oke, silakan. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah, boleh langsung dimulai. Izin Bapak. Baik, lanjut, Cak. Boleh dilanjut aja. Kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pertemuan 10 pada jurnal analisa dan perancangan sistem informasi penjualan dan jasa servis pada bengkel motor Kuningan berorientasi objek. Dengan beranggotakan Adrian Ramadan, saya sendiri Anissa Rizkina dan Rahmat Maulana. Pada pendahuluan itu yang di bawah ketutupan. Pada pendahuluan, perkembangan teknologi informasi yang maju dan pesat saat ini sangat diperlukan kecepatan dan keakuratan dalam mendapatkan informasi, sehingga mempermudah pekerjaan bagi perusahaan. Pekerjaan yang dahulu dilakukan secara manual dan memakan waktu, tenaga, dan biaya menjadi lebih berkurang. Dan human error yang sering dilakukan karena keterbatasan manusia bisa ditekan dan pekerjaan yang dilakukan dengan lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien. Bengkel motor Kuningan merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang penjualan dan jasa servis khusus motor. Bengkel motor Kuningan berusaha melakukan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, memberikan kemudahan yang membutuhkan jasa servis dan layanan penjualan spare part. Pada metode penelitian kali ini ada 2, yaitu pengumpulan data, yaitu dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Yang kedua ada teknis analisa dan penggunaan tools, yaitu analisa proses bisnis yang ada dan penyelesaian masalah. Pada analisa sistem berjalan,
Sesuai dengan metode wawancara dan pengamatan yang dilakukan, penulis mengenai proses bisnis pada bengkel motor Kuningan sesuai dengan ruang lingkup penulis dan pada bengkel motor Kuningan dalam lingkup menjalankan operasionalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmat Maulana, Pak. Baik, izin masuk. Untuk selanjutnya, proses pendaftaran servis. Pelanggan datang ke bengkel dengan membawa motor, lalu pelanggan memberitahu kepada staf admin kerusakan dan keluhan pada motornya. Staf admin menerima keluhan pelanggan, kemudian staf admin bertanya jenis motor dan nomor polisi yang dikeluhkan oleh pelanggan. Untuk pelanggan, datang ke bengkel dengan membawa kendaraan, setelah itu memberitahu keluhan dan kerusakan pada kendaraannya. Untuk staf adminnya menerima keluhan, menanyakan jenis motor, lalu meminta untuk menunjukkan motor yang akan diservis. Untuk proses perbaikan, merupakan bentuk activity diagram dari proses berjalan pada perbaikan servis di bengkel Kuningan Motor. Untuk staf admin, memberikan surat perintah kerja. Lalu untuk mekanik menerima surat perintah kerja. Mekanik melakukan perbaikan sesuai keluhan, mengkonfirmasi ada spare part yang harus diganti. Setelah itu, ke pelanggan menerima konfirmasi penggantian spare part. Setelah itu, apakah setuju atau tidak? Kalau setuju, lanjut untuk ke mekaniknya menanyakan ketersediaan spare part. Lanjut ke staf admin melakukan pengecekan stok spare part. Jika tersedia, langsung menyerahkan spare part. Jika tidak tersedia, staf admin menghubungi toko lain untuk melakukan persediaan spare part. Lanjut yang jika tersedia menerima spare part, melakukan pergantian spare part, dan konfirmasi perbaikan dan selesai. Next. Untuk proses pengecekan, untuk mekanik melakukan pengecekan dan uji coba terhadap kendaraan. Jika tidak ada kendala, maka akan dilanjutkan konfirmasi perbaikan setelah telah selesai. Lalu staf admin menerima konfirmasi. Merupakan bentuk activity diagram dari proses berjalan pada pengecekan di bengkel Kuningan Motor. Next job. Proses pembuatan laporan pendapatan. Merupakan bentuk activity diagram dari proses berjalan pada pembuatan laporan di bengkel Kuningan Motor. Staf admin membuat laporan pendapatan berdasarkan nota. Setelah itu menyerahkan laporan pendapatan ke pemilik bengkel. Lalu pemilik bengkel menerima laporan pendapatan. Setelah itu selesai. Next. Analisa masalah. Untuk menganalisa masalah yang ada pada bengkel motor Kuningan, penulis menggunakan diagram sebab akibat. Merupakan bentuk diagram Ishikawa atau fishbone untuk menjelaskan masalah yang ada pada bengkel Kuningan Motor. Di antara lain masalah yang ada yaitu tidak mengetahui stok spare part yang ada, sulit untuk menentukan update harga spare part, kesalahan dalam melakukan surat perintah kerja kepada mekanik, sulit untuk membuat laporan karena stok yang sulit diketahui. Next. Untuk use case diagram master. Untuk staff admin, entry data pelanggan, entry data kendaraan, entry data spare part, entry data service, dan entry data mekanik. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Adrian Ramadan. Ya, izin masuk. Melanjutkan dari teman saya Rahmat Maulana, yaitu penjelasan use case diagram transaksi.
Di sini objeknya ada dua, yaitu staf admin sama pelanggan. Yang keduanya saling berhubungan dengan entry, yaitu entry surat perintah kerja dalam kurung SKPM, cetak nota pembayaran, kwitansi, cetak nota penjualan. Dari use case diagram transaction tersebut, staf admin melakukan entry data surat perintah semuanya. Yang selanjutnya yaitu use case diagram package laporan. Dari use case diagram laporan tersebut, staf admin melakukan cetak laporan penjualan, cetak laporan pendapatan servis, cetak laporan kinerja mekanik, cetak laporan rekapitalis spare part, cetak laporan pendapatan spare part servis. Yang mana di use case diagram ini ada dua objek kayak yang sebelumnya tadi, yaitu staf admin sama pimpinan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan dibuatkan fitur cetak laporan yang dimana data akan mudah dicetak ketika pemilik membutuhkan, dibuatkan modul pencairan data yang berhubungan dengan bengkel dan disimpan pada database. Dibuatkan dua dokumen transaksi yang berbeda antara penjualan dan servis dan disediakan fitur update stok agar dapat melihat sisa stok yang ada pada gudang. Ya, sekian, terima kasih. Sampai di sini penjelasan presentasi kelompok kami. Saya kembalikan kepada Anissa Rizkina. Ada yang ditanyakan? Dipersilahkan. Apabila ada yang bertanya, silakan gunakan fitur raise hand dan sebutkan nama namanya. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo, silakan. Ayo, nggak ada pertanyaan? Dari 29 orang, dari 26 orang,
Yuk, silakan. Keaktifannya untuk anggota kelompok yang lain. Oke, silakan kepada anggota grup yang lagi presentasi. Ada yang bertanya? Hafiz tadi resen. Izin masuk Pak. Mungkin perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ihsan. Sebelumnya izin bertanya, dari jurnal analisa dan perancangan sistem informasi penjualan dan jasa servis pada bengkel motor Kuningan berorientasi objek ini, apakah ada kelemahan yang kelompok temukan, mungkin dari segi keberhasilan parameter dari sistem informasi tersebut, mungkin dari kelengkapan use case atau activity diagram yang tertera di jurnal. Mungkin itu saja. Halo, anggota kelompoknya gimana nih? Kok nggak respon? Ini langsung dijawab aja Pak atau bagaimana? Oke, jadi kalau ada yang nanya, dipersilahkan ya. Persilahkan mau nanya apa. Jadi direspon, jangan didiemin. Ya. Ya itu terserah, mau langsung dijawab silahkan, mau ditampung dulu silahkan. Oke, kalau seperti itu saya akan jawab Bapak. Untuk pada kelengkapan use case bisa dibilang lumayan Bapak, meskipun ada beberapa yang kadang itu use case-nya putar sama kayak hampir sama kayak gitu. Terus untuk untuk itu udah cukup. Kalau dari jurnal itu banyak yang kurang Bapak kalau dari jurnalnya, tapi untuk dalam use case-nya udah lumayan. Oke. Silakan, apakah penanyanya sudah puas atau ada pertanyaan lanjutan? Jadi jelaskannya ke yang bertanya, silakan. Gimana, Hafiz? Sudah cukup untuk jawaban dari kelompok ini? Mungkin dari segi jurnalnya tadi kan dibilang memiliki beberapa kelemahan, mungkin bisa dipaparkan apa aja kelemahannya. Ya, kelemahannya katanya. Gimana kelemahan dari jurnal ini? Izin menjawab Pak, baik, sebentar. Mungkin dari jurnal yang aku baca, untuk jurnalnya itu seperti berbelit-belit gitu Pak menjelaskan. Dan kurangnya untuk penjelasan yang stok spare part dan perbaikan lainnya, itu aja sih Pak.
Oke. Jadi mungkin jadi berbelit-belitnya mungkin lebih nanti buat kedepannya ya, lebih didefinisikan berbelit-belitnya di mana, apakah dia di identifikasinya, identifikasi masalahnya atau dianalisa masalahnya atau di desainnya tersendiri gitu ya. Nah, jadi sebentar tadi ke use case dulu. Oke. Nah, yang ini kan oke. Nah, dari yang rekan-rekan sudah pelajari ya, kira-kira dari use case ini yang kurang apa? Dari desain use case ini yang kurangnya di mana? Kira-kira menurut rekan-rekan. Ya. Jadi dari desain deh ya. Kita tahu bahwa desain use case itu yang pertama itu use case gitu ya, buletan use case-nya itu harus ada di dalam garis ya. Di dalam garis yang dinamakan dengan nama sistemnya. Oke, di sini nggak ada gitu ya. Ini satu kekurangan gitu. Ya. Kemudian kita tahu bahwa use case itu diawali atau dimulai dengan kata kerja gitu ya. Nah, di sini entry data pelanggan gitu ya. Sebenarnya kurang lengkap ya. Jadi melakukan entry data pelanggan harusnya. Ya, nah kemudian tulisannya itu ada di dalam use case, di dalam buletannya. Gitu ya. Nah, jadi harapan saya sih rekan-rekan bisa menganalisis bahwa dari suatu desain itu bisa tahu kurangnya di mana gitu ya, sesuai dengan ketentuan yang ada gitu ya. Bahkan desain use case itu harusnya seperti ini, seperti itu gitu. Nah, jadi harusnya bisa membedakan gitu. Nah, itu sih menurut saya ya. Jadi kita harusnya bisa otomatis kalau misalkan ngelihat desain use case seperti ini gitu, berarti kurangnya di sini gitu. Ya, soalnya butuh latihan juga sih buat bisa seperti itu ya, makanya kalau di jurnal ada yang tidak sesuai ya itu sebetulnya harusnya diutarakan gitu. Atau yang lain harusnya bertanya, kenapa use case-nya seperti ini? Gitu. Tapi baru satu orang nih yang bertanya. Gitu ya. Mungkin yang lain masih ada, silakan. Nggak ada? Yang lain nggak ada? Oke, di sini yang kurang kelas diagramnya ada nggak untuk di jurnalnya? Untuk kelompok ini, kelas diagram ada nggak di jurnalnya? Ada desain kelas diagram nggak? Izin menjawab, Pak. Untuk di Boleh. jurnalnya tidak ada dijelaskan ya, Pak? Nggak ada ya. Nah itu berarti salah satu kekurangan juga ya desainnya nggak lengkap ya. Jadi memang sih kalau jurnal itu kan harus terbatas ya untuk halaman ya. Tapi ya harusnya sih sertakan gitu ya. Minimal 1 atau 2. Oke. Itu aja mungkin untuk masalahnya sendiri di jurnal ini ada apa? Atau requirement analisisnya? Gimana? Bisa ketemu?
di analisis kebutuhannya yang dilakukan apa di jurnal ini? Disertakan nggak? Nggak ada? Disertakan nggak analisis kebutuhannya? Halo? Masih pada ada ini? Udah diam-diam aja. Halo, gimana? Izin jawab Pak, mungkin untuk permasalahan dalam analisis jurnalnya tidak ada Pak. Tidak ada. Oke, itu ya. Jadi sebetulnya sekali lagi ya untuk di ADBO itu ya, ini maksudnya gini, yang bagusnya kalian ambil, yang jeleknya jangan kalian ikuti ya di setiap jurnal yang kalian baca itu. Jadi nanti untuk lulus sarjana, jadi kalian harus terbiasa dari sekarang baca-baca jurnal gitu ya, karena kalian harus publikasi terlebih dahulu gitu ya, untuk bisa lulus skripsi nanti itu. Nah, termasuk nanti di UAS gitu ya, kalian harus ada apa, analisis ya, terus ada analisis kebutuhan gitu ya. Analisis kebutuhannya apa, nah cara ngumpulin kebutuhannya itu ya menggunakan metode apa, nanti terserah gitu ya. Jadi apa yang kalian sudah dapat, apa yang kalian sudah pahami ya nanti itu yang harus diterapkan di dalam UAS gitu ya, kecilnya. Jadi besarnya nanti di skripsi. Nah, walaupun sekarang masih semester 3, tapi ya waktu itu pasti cepet banget ya berlalunya, apalagi sekarang sudah mau UAS di bulan Desember ini gitu ya, Desember atau awal Januari. Oke, kalau tidak ada pembahasan lagi dan tidak ada yang bertanya, silakan disimpulkan aja untuk presentasinya kemudian ditutup. Silakan. Baik, izin menyimpulkan untuk presentasi pada pertemuan kali ini dalam jurnalnya masih banyak terdapat kekurangan, baik itu dalam use case-nya yang masih dalam banyak kesalahan, dan activity analisis jurnalnya juga masih banyak kekurangan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak langsung dilanjut ke kelompok selanjutnya. Ya boleh, silakan dilanjut kelompok berikutnya. Baik Bapak, izin share screen. Silakan.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Kamal. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 9 akan memaparkan analisis jurnal kami yang beranggotakan Selviana Putri Nabilah, Apriansa Arwandi Panjaitan, dan juga saya Muhammad Ija Surya Pratama. Di sini kita akan menganalisis jurnal penelitian yaitu pemanfaatan e-commerce dalam meningkatkan penjualan dengan pendekatan sistem berorientasi objek pada D-Shop. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada identitas penelitian. Di sini ada penulis jurnalnya yaitu Bapak Musar Aman. Kemudian ada judul penelitiannya adalah pemanfaatan e-commerce dalam meningkatkan penjualan dengan pendekatan sistem berorientasi objek pada D-Shop. Kemudian di sini juga ada jurnal Ipsicom volume ke-9 nomor ke-1 pada bulan Juni 2021 halaman 32 sampai 40. Kemudian di sini ada ISSN-nya juga ada 2338 4093, kemudian ada elektronik ISSN-nya yaitu 26866382. Mungkin bisa lanjut, Aprik. Nah, di sini ada pendahuluan. Pada penelitian ini menguraikan tentang pemanfaatan e-commerce untuk meningkatkan penjualan pada D-Shop di Kabupaten Tangerang saat sangat berpeluang besar. Namun, persepsi pengguna terhadap kendala e-commerce juga sangat tinggi. Kendala tersebut muncul karena D-Shop belum dapat sepenuhnya menggantikan cara tradisional dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan penjualan. Di sini ada landasan teorinya. Yang pertama ada e-commerce. E-commerce ini yaitu menurut Pratama, istilah e-commerce ini mulai muncul di tahun 1990-an melalui adanya inisiatif untuk mengubah paradigma transaksi jual beli dan pembayaran dari cara konvensional ke dalam bentuk digital elektronik berbasis komputer dan juga jaringan. Kemudian di sini ada penjualan. Pemasaran atau penjualan itu adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia usaha. Pada kondisi usaha sekarang ini, pemasaran menjadi pendorong untuk meningkatkan penjualan. Jadi penjualan adalah salah satu kegiatan yang menawarkan atau menjual produk yang disediakan perusahaan untuk meningkatkan omset dalam usaha tersebut. Kemudian juga di sini ada UML atau Unified Modeling Language, adalah standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini ada metode penelitian. Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu metode kualitatif deskriptif. Yaitu metode kualitatif deskriptif bertujuan membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat pada suatu objek penelitian tertentu. Tahapan yang digunakan peneliti pada D-Shop ini adalah yang pertama ada pengumpulan data, kemudian pemodelan perangkat lunak, ketiga pengujian sistem, dan keempat hasil. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selvi. Silakan Selvi. Baik, terima kasih ya. Masuk, saya akan menjelaskan bagian metode analisa data. Metode analisa data yang dipakai oleh peneliti ini yaitu pertama mengumpulkan data hasil penelitian. Pada tahapan ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak D-Shop, yaitu pada pemilik D-Shop yang bernama Mengwati. Lalu yang kedua itu analisa terhadap data yang dikumpulkan. Pada tahapan ini, peneliti mempelajari serta menganalisa database yang didapatkan dan proses yang sedang berjalan. Lalu yang ketiga, identifikasi atas kebutuhan pengguna akan informasi. Pada tahapan ini, peneliti melakukan analisa kebutuhan sistem dan mengusulkan sistem dengan mengacu kepada proses yang sudah berjalan. Yang keempat, identifikasi persyaratan pada aplikasi sistem pengolahan data penjualan yang akan dibangun beserta spesifikasi hardware yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya metode pengujian sistem. Teknik yang digunakan dalam pengujian sistem aplikasi yang diusulkan adalah dengan metode black box testing fungsional tanpa menguji tampilan dan pengkodean sistem. Maksud dari pengujian adalah mengetahui fungsi-fungsi, masukan, keluaran perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Pengujian ini dilakukan dengan tahapan yang terdapat pada metode black box testing dengan tujuan agar sistem yang dibuat mampu memenuhi kebutuhan user. Lalu hasil dan pembahasan dari jurnal
ini yaitu untuk menganalisis sistem yang berjalan pada penelitian ini menggunakan Unified Modeling Language (UML) untuk menggambarkan prosedur dan proses sistem berjalan saat ini adalah untuk meningkatkan penjualan pada the shop. Kemudian pembeli melakukan pemesanan pada the shop dan kemudian melakukan transaksi pembayaran pada the shop. Kemudian admin the shop lalu mencatat nama pembeli, nama produk yang dipilih, dan tanggal pengiriman, lalu admin mengkonfirmasi transaksi pembayaran kepada pembeli. Selanjutnya, admin the shop menginput nomor pengiriman agar pembeli dapat melacak proses pengiriman produk. Rangkuman dari si jurnal ini, kami merangkum tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil penjualan toko The Shop dengan pemanfaatan e-commerce. Menurut Pratama 2015, istilah e-commerce ini mulai muncul di tahun 1990-an melalui adanya inisiatif untuk mengubah paradigma transaksi jual beli dan pembayaran dari cara konvensional ke dalam bentuk digital elektronik berbasis komputer dan jaringan internet. Maka pemanfaatan sistem e-commerce dalam meningkatkan penjualan meliputi planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan atau pengarahan, dan controlling atau pengawasan untuk meningkatkan pelayanan pada the shop dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan e-commerce dalam meningkatkan penjualan pada DM Hasanah Shop. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Apriansah. Terima kasih. Kelebihan jurnal ini adalah penjual akan merasakan adanya peningkatan dari hasil penjualan karena dapat mengiklankan toko melalui internet sehingga dapat menjangkau pembeli yang lebih luas. Selain itu, data penjualan toko dapat menjadi lebih teratur sehingga penjual lebih mudah mengatur keuangan. Dalam jurnal ini juga terdapat hasil analisis yang divisualisasikan dengan Unified Modeling Language atau disingkat menjadi UML. Terdapat 10 gambar UML yang di jurnal ini. Yang pertama adalah use case diagram. Yang kedua ada activity diagram registrasi. Yang ketiga ada activity diagram login. Yang keempat ada activity diagram pesanan. Yang kelima ada activity diagram transaksi. Yang keenam ada sequence diagram registrasi. Yang ketujuh ada sequence diagram login. Yang kedelapan ada sequence diagram pesanan. Yang ke-9 ada sequence diagram transaksi, dan yang terakhir adalah class diagram. Kekurangan jurnal ini adalah memerlukan pelatihan khusus agar dapat mengoperasi dan melakukan pemeliharaan terhadap program, atau dapat melakukan perekrutan karyawan baru yang memahami bentuk program tersebut. Calon pembeli sekitar toko masih belum mengerti tentang cara kerja program, sehingga masih banyak yang menerapkan tata cara sistem jual beli secara konvensional. Sekian presentasi hasil analisis dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan untuk teman-teman, apakah yang ada yang ingin ditanyakan terhadap presentasi tadi? Silakan. Maksimal 4 pertanyaan. Ya, silakan Mas Jerry. Oke, ini kan banyak ya diagramnya ya. Tapi kemarin kan Pak Kamal bicara ya kalau requirement analysis itu dibutuhkan tapi bisa digantikan oleh use case yang lebih detail. Dan di sini kan banyak diagramnya, tapi use case-nya kurang detail nih. Tapi ada diagram-diagram pendukungnya kayak activity, class, dan lain-lain. Nah, apakah dengan adanya activity, class itu kita tidak memerlukan lagi analisis requirement ya diagramnya gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jerry. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Silakan untuk teman-teman yang lain bisa melakukan pertanyaan lagi jika ingin ditanyakan. Dari Hafiz. Silakan Mas Hafiz. Izin masuk, izin bertanya. Tadi kan di PPT-nya di bagian kekurangan jurnal
ada kata-kata calon pembeli sekitar toko masih belum mengerti tentang cara kerja program sehingga masih banyak yang menerapkan sistem jual beli secara konvensional. Nah itu apakah ada parameter dalam penelitiannya? Apakah ada datanya dalam penelitiannya berapa penjual atau berapa pembeli yang masih melakukan kegiatan jual beli secara konvensional dan tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hafiz atas pertanyaannya. Izin meminta waktu ya teman-teman untuk mendiskusikan dengan kelompok saya. Terima kasih. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi boleh raise hand ya, boleh disampaikan. Izin menjawab untuk pertanyaan Mas Hafiz tentang kayak ada nggak sih parameter tentang kekurangan kita yang dimana kayak orang-orang tuh masih menggunakan jual beli secara konvensional. Jadi di dalam jurnalnya itu tidak ada parameternya di dalam jurnal itu, tapi di sistem e-commerce-nya itu emang masih melakukan pembayarannya secara konvensional, Mas Hafiz. Jadi kayak jadi pemesanannya itu bisa dilakukan melalui e-commerce, tapi pembayarannya itu masih dilakukan secara konvensional. Seperti itu, Mas Hafiz. Izin masuk berarti untuk sistem e-commerce-nya ini cuman untuk istilahnya pemesanan gitu ya. Berarti pembayarannya harus datang langsung begitu. Kalau di batasan masalahnya dituangkan nggak sampai ke payment-nya nggak gitu?
Untuk paymentnya enggak Pak, di use case aja cuma sampai pembayaran, tapi nggak ada sampai dijelasin pembayarannya melalui apa, apakah bisa melalui Oh. QRIS atau gimana, kayak gitu Pak. Oke. Oke, berarti lebih ke fokus ini ya, transaksi ya. Iya Pak, seperti itu. Oke. Apakah bisa terjawab Mas Hafiz? Baik, terima kasih sudah terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Silakan Mbak Sophia. Oke, sebelumnya izin masuk. Kalau tidak salah di bagian metode penelitian itu, maksudnya di bagian metode pengujian sistem, terdapat kata metode black box testing. Nah, dalam jurnal tersebut, apakah dilampirkan cara pengerjaannya? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat mengenai metode tersebut. Oke, terima kasih Mas Sophia. Mbak Sophia, pertanyaannya ditampung dulu ya. Oke. Untuk Jerry, boleh diulang pertanyaannya tadi, soalnya tadi putus-putus di saya. Oke, ini pertanyaan saya ya. Jadi kan di dalam jurnalnya itu banyak diagram-diagram yang mendukung use case ya. Nah, kemarin Pak Kamal bilang kalau kita use case yang detail itu bisa menggantikan requirement diagram atau diagram analisis. Nah, pertanyaan saya tadi yang diagram-diagram pendukung yang tadi kayak activity, class, itu dapat menggantikan requirement analisisnya nggak? Terima kasih. Ngelas, Afri. Sorry. Apakah jelas pertanyaannya untuk kelompok ini? Jadi, tadi kan use case-nya umum gitu ya, nggak detail. Nah, tapi di sini banyak diagram-diagram lain. Nah, apakah yang use case detail itu bisa digantikan dengan diagram yang berbeda gitu? Pada jurnal ini seperti itu kondisinya. Gimana? Silahkan dijawab dulu, mungkin nanti saya bisa tambahkan. Gimana? Atau mau dibantu untuk jawabannya yang tadi? Saya mau jawab yang Shopee. Jadi teknik black box itu, maksudnya itu si pembuat sistemnya itu hanya melakukan pengetesan ke fitur, ke yang masukkan data dan keluaran data. Jadi hanya sebatas masukkan data sama keluaran data saja kalau yang black box itu. Masih belum melihat yang kayak tampilannya dan lain-lainnya. Jadi cuma sekedar input sama outputnya doang kalau black box. Seperti itu. Apakah terjawab? Oke, makasih. Mungkin tadi yang kata tampilannya bisa dimasukkan ke dalam kekurangan jurnal ya? Oh iya. Baik. Oke, makasih ya Pri jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, jadi black box itu adalah salah satu metode pengujian sistem. Pengujian sistem. Nah, cara kerjanya gimana sih gitu ya, si black box itu? Jadi sederhananya gini.
black box itu menguji ya, diinputkan satu inputan itu misalkan inputan login ya. Nah, diinputkan itu oleh data yang betul, yang benar gitu ya. Data yang benar apakah misalkan berhasil login atau tidak gitu ya. Nah, diinputkan dengan data yang benar nih, misalkan username admin@gmail.com, passwordnya 123 gitu ya. Inputkan tuh, klik login. Nah, berhasil dia login. Berarti satu tahap untuk tahap black box itu betul ya, artinya sesuai. Jadi ketika datanya yang diinputkan sesuai, dia bisa login. Gitu ya. Nah, kemudian diinputkan lagi dengan data yang salah, yang passwordnya salah nih. Ya. Nah, ketika diinputkan dengan passwordnya yang salah, dia berhasil login, berarti itu sistemnya harus dibetulkan. Gitu ya. Sistemnya harus diupdate. Tuh, harusnya kan ketika passwordnya salah, dia nggak berhasil login dong. Gitu ya. Nah, kemudian diinputkan lagi dengan bukan email misalkan. Ya, apakah dia tervalidasi inputan itu? Ya, misalkan inputan ini bukan email misalkan. Sehingga sistem menolak. Ya. Nah, jadi black box itu secara sederhana adalah tadi ya, menguji sistem dengan inputan yang seharusnya dan menguji sistem dengan inputan yang tidak seharusnya. Ya. Jadi apakah responnya sesuai gitu atau tidak. Nah, kenapa dikatakan black box? Gitu ya. Ya karena kita tidak menguji program itu ke dalam kodenya gitu. Tanpa kita melihat kode program itu sendiri. Ya, jadi taunya kita menggunakan aja gitu, input dengan cara menginputkan tadi yang sesuai dan tidak sesuai. Ya, nah itu salah satu pengujian sistem. Biasanya setelah semua di-develop sistem ya sudah sesuai dengan desain gitu ya. Setelah dianalisis, didesain, kemudian di development gitu ya. Setelah development naik sebelum ke production itu ya di testing dulu ya. Di testing apakah ada bugs atau tidak. Nah, biasanya sih metode yang paling mudah dan paling banyak itu adalah black box ya. Ketimbang dengan beta testing ya, AB testing atau white box testing. Ya, nah nanti ada satu mata kuliah khusus tentang pengujian kualitas perangkat lunak gitu ya. Termasuk nanti kalau skripsi juga harus ada pengujian sistemnya gitu ya. Apalagi kalau kalian jualan program misalkan harus di testing. Itu sih. Ya. Oke, mungkin pertanyaannya satu lagi ya. Yang belum terjawab. Iya Pak, pertanyaan dari Jerry. Mau coba dijawab dulu? Atau mau saya bantu langsung jawab? Boleh Pak kalau misalnya bisa dibantu jawab, soalnya kita juga bingung Pak. Oke. Ya, belum nemu referensi ya. Oke, jadi gini. Use case itu dikatakan harus didetailkan dan tidak itu tergantung dari situasi hasil dari analisis itu sendiri. Ya. Maksudnya gini. Ketika kita bikin satu use case dan itu sudah cukup jelas bagi kita dan bagi tim. Kalau misalkan lebih dari satu orang. Ya. Tim itu udah bisa mengerti dan gambaran dari requirement fiturnya itu sudah jelas di use case umum atau di use case tingkat 1 gitu. Itu udah jelas ya, berarti udah cukup. Gitu ya. Nah, tapi untuk tadi kan pertanyaannya diagram-diagram yang banyak itu bisa menggantikan atau tidak gitu ya. Bisa menggantikan use case detail atau tidak. Nah, itu sebetulnya harusnya bisa. Ya. Harusnya bisa asalkan diagram yang lain itu
mengkonfirmasi terutama activity ya. Si activity itu harus sinkron dengan si use case. Ya. Harus sinkron dengan si use case. Nah, kemudian kalau misalkan nggak sinkron gimana ya, itu berarti tidak bisa mewakili. Gitu ya. Jadi ini bisa dan tidak bisanya bagaimana cara implementasinya. Ya. Nah, ketika di level use case di use case umum, misalkan di use case umum itu tidak bisa mewakili, misalkan tidak bisa menyelesaikan dan kurang bisa dimengerti, yaitu wajib didetailkan use case-nya, lebih detail lagi sehingga tidak ada semuanya jelas gitu, tidak ada yang samar gitu ya. Nah, kemudian sebetulnya sih ketika sebuah sistemnya sederhana gitu ya, digambarkan dengan use case ya itu cukup gitu ya, nggak perlu pakai activity ya. Tapi kalau misalkan sistemnya membutuhkan dokumentasi yang detail, yaitu silakan cari diagram apa yang bisa digunakan untuk, atau tools apa yang digunakan untuk mempermudah ya. Nah, jadi sebetulnya secara prinsip ketika kita bicara teoritis gitu ya, ketika kita bicara teoritis ya tentunya untuk diagram itu kan minimal harusnya ada 3 ya, use case, activity, sama class. Tapi ketika praktisnya, ketika kita misalkan mengerjakan sesuatu gitu ya, tentunya dengan use case yang detail misalkan tanpa activity, kalau itu udah jelas ya cukup sebetulnya gitu ya. Nah, jadi di sini sebetulnya butuh pemahaman dengan melakukan gitu ya. Jadi kan ketika kita melakukan sebetulnya itu akan tergambar gitu ya. Istilahnya jam terbang lah. Jam terbang yang kita biasa melakukan, nanti lama-kelamaan feel-nya akan dapat gitu. Oh, ini dengan use case dan activity dan kelas diagram itu sudah cukup. Misalkan, karena sebetulnya seluruh diagram itu mengkonfirmasi si use case. Ya. Jadi ketika si activity diagram berbeda dengan use case untuk alurnya, untuk alur bisnisnya gitu. Nah, itu pasti ada yang salah gitu. Entah itu salah di use case-nya atau salah di activity-nya. Nah, gimana cara mengkonfirmasinya? Ya, salahnya di mana ya? Konfirmasi ke tahap analisis tadi, gitu, yang melakukan analisis, atau langsung diskusi dengan project owner atau yang punya projectnya. Gitu ya. Misalkan tadi ya toko bengkel misalkan, ya konfirmasi dengan yang punya bengkel. Ya, ini proses bisnisnya betul seperti ini atau tidak. Ya. Oh, ketika misalkan salah ya berarti desainnya dibetulkan. Ya, jadi itu. Jadi secara yang dijelaskan di teoritis itu adalah idealnya ya. Jadi idealnya itu ya tentunya lengkap. Gitu ya. Tapi secara praktis dengan situasi kondisi user yang berbeda misalkan ya. Bisa jadi gini, yang paling sering itu orang yang narasumbernya tidak bisa kita gali informasinya karena sibuk kerja misalkan. Ya tentunya kita harus bisa menganalisis proses bisnis misalkan bengkel ya dari literatur ya, atau dari bengkel lain misalkan. Bisa seperti itu ya. Itu. Jadi bisa tidaknya ya tergantung situasinya nih. Misalkan dilihat tadi ya use case-nya sedikit gitu ya, tidak detail tapi banyak diagramnya, itu mengkonfirmasi enggak ya. Activity-nya mengkonfirmasi use case-nya. Kalau mengkonfirmasi ya berarti betul cukup ya. Tapi kalau tidak mengkonfirmasi beda, misalkan gejlok. Jadi gejlok tuh di activity-nya ada, di use case-nya nggak ada. Nah, itu yang perlu kita analisis lagi. Salahnya di mana. Itu sih paling yang bisa saya sampaikan. Ada lagi silakan.
Atau udah cukup untuk pertanyaan kelompok ini? Kepada kelompok ini? Silakan. Kalau sudah cukup. Bagaimana teman-teman? Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin sudah cukup ya, Pak? Cukup ya? Oke, mungkin cukup saja ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, boleh disimpulkan kemudian ditutup untuk presentasinya. Baik, Bapak. Sebelumnya terima kasih tadi sudah membantu menjawab pertanyaan untuk kelompok kami. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran yang kami dapat dari analisis jurnal ini, yaitu penerapan sistem e-commerce memang dapat memberikan dampak yang bagus dari segi hasil penjualan. Namun tetap saja harus adanya pelatihan khusus kepada para penjual mengenai sistem program yang digunakan. Dan program e-commerce dapat dikembangkan lebih lanjut lagi agar menjadi lebih efisien dalam melakukan kegiatan jual beli. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau sharing sedikit tentang project UAS ya. Project UAS. Bisa kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik rekan-rekan sekalian, di sini ada untuk UAS. Jadi UAS-nya nanti tidak menjawab soal, nggak menjawab soal gitu ya. Tapi mengerjakan project, tapi projectnya dalam bentuk proposal. Ya. Proposalnya itu kelompok, di mana satu kelompok itu maksimal 6 orang. Silahkan nanti dibagi aja. Nah, boleh dari 6 orang, tapi minimal 2 orang. Ya, minimal 2 orang, maksimal 6 orang. Silahkan nanti disesuaikan. Kalau misalkan mau 5 orang, misalkan, ya boleh gitu ya. Nanti pokoknya di maksimalnya nanti, ini kan sekitar 30 mahasiswa ya, kelas ini ya, atau berapa pastinya? Saya belum buka e-kampus kemarin. Oke, intinya sih Sepertinya ada 30 lebih, Pak. 30 lebih ya, tapi nggak sampai 35 kan ya? Ya maksimal sih 6 kelompok sih saya inginnya gitu ya. Jadi nanti saat UAS tidak terlalu lama. Jadi sekitar 2 jam atau 3 jam cukup gitu, karena nanti ini proposalnya dipresentasikan terus langsung tanya jawab ya. Nah itu biasanya lama sih kalau UASnya seperti itu ya, bisa 20 sampai 30 menit ya, per kelompok, bisa jadi sampai 3 sampai 4 jam lah biasanya. Nah ini ya yang harus rekan-rekan persiapkan, silahkan di screenshot, disimpan, dan jika ada yang ditanyakan yang kurang jelas boleh langsung ditanyakan supaya nanti di belakang tidak ada mispersepsi dan tidak ada kesalahan dalam pengerjaan. Baik, yang kedua itu buat proposal analisis desain berorientasi objek dari studi kasus nyata. Nah, poin yang penting di sini adalah studi kasus nyata. Artinya rekan-rekan cari objek
yang akan diangkat permasalahannya kemudian diselesaikan dengan desain. Ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah semester 5, semester 6, 7, biasanya kalau mata kuliah saya tuh objek nyata gitu ya, cari kasus nyata, bikin desainnya kemudian dituangkan dalam program. Tapi untuk saat ini cukup dari desain aja sih, sampai desain gitu ya. Misalkan ada toko beras. Toko beras itu butuh sistem, butuh aplikasi untuk memudahkan perhitungan stok, pengelolaan stok atau penjualan dan lainnya. Nah, itu kalian jabarkan tuh di apa namanya? Latar belakang masalah ya. Dijelaskan objeknya di mana ya. Pemilik tokonya siapa, masalahnya itu apa. Gitu ya. Nah, mungkin situ ya yang nanti dibahas di latar belakang itu. Ya, kemudian solusi yang diharapkan itu apa dan seterusnya. Ya. Nah, sebetulnya sih latar belakang dan analisis kebutuhan itu saling terkonfirmasi ya. Saling terkonfirmasi artinya harus sinkron gitu antara analisis kebutuhan dan latar belakang masalah. Gitu ya. Ini sorry, kayak saya kebalik nih. Ini jadi latar belakang masalah dulu nih. Kita berbicara gitu ya. Masalahnya apa, pengennya seperti apa, ya. Terus pengen fitur apa aja, programnya pengen bisa apa aja gitu ya. Walaupun kita nggak bicara program, tapi kan kita harus menggali dulu kebutuhannya gitu ya. Itu latar belakang. Setelah semuanya jelas, ya dianalisis kebutuhannya apa. Ya. Misalkan ingin mencatat stok masuk dan keluar di latar belakang masalahnya gitu ya. Nah, dianalisis ya kebutuhan di sini artinya kebutuhan desain ya atau kebutuhan untuk analisa. Misalkan bisa dilihat dari nota, misalkan nota pembelian. Ya, bisa dilihat dari pencatatan keluar masuk barang dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian di poin B, rumusan masalah itu artinya berarti masalah yang akan kalian selesaikan. Di latar belakang kan banyak ya. Latar belakang itu misalkan banyak masalah-masalah. Nah, di rumusan masalah itu misalkan bagaimana merancang sistem ya. Merancang sistem ya, bukan membuat sistem. Merancang sistem kan artinya pakai use case dan segala macam. Rancangannya ya. Bagaimana merancang sistem yang dapat misalkan memenuhi kebutuhan A, B, C, D, dan seterusnya. Gitu. Seperti itu. Batasan masalahnya misalkan tadi ya, seperti di e-commerce tadi. Batasan masalah, misalkan perancangan ini tidak membahas tentang payment gitu ya. Online payment misalkan. Tidak membahas itu ya, sebutkan nanti di batasan-batasannya. Nah, kemudian ini yang penting nih ya. Desain use case, desain activity, desain class diagram, dan desain sequence. Kalau misalkan ada yang lebih detail atau ada diagram lainnya silahkan gitu ya. Itu berarti nanti jadi poin lebih. Nah, desain use case ya tentu harus sesuai dengan kaidah yang seharusnya gitu ya. Jadi dengan keterangan rinci ada yang namanya use case description. Ya, itu yang sebelumnya pernah dibahas, yaitu sertakan. Gitu. Kemudian activity dengan rinci. Nah, tapi seluruh diagram itu ya, seluruh diagram ini yang kita tahu itu harus
mengkonfirmasi si use case. Jadi nggak boleh beda gitu. Itu nggak boleh beda. Ya. Jadi nggak boleh beda tuh artinya gini. Di use case-nya tidak ada sistem payment, online payment, tapi di activity-nya membahas tentang online payment. Nah itu kan nggak sinkron. Nah itu nggak boleh seperti itu ya. Itu jadi nilai minus ya. Oke. Nah kemudian masing-masing anggota harus memiliki kontribusi. Jadi misalkan si X itu dia ngegarap activity diagram. Nah, berarti nanti yang harus menjawab ketika ada activity diagram ya si X itu, gitu ya. Jadi seperti itu. Sampai sini jelas dan ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Ya, silakan. Selfie. Ya, izin masuk Bapak. Sebelumnya izin bertanya. Boleh. Untuk pelaksanaannya ini online atau offline ya Pak? Pelaksanaannya sih saya pengennya offline ya. Jadi tapi nanti kita lihat deh ini apa kelasnya ya. Kelasnya apakah tersedia atau enggak gitu. Nanti sebentar. Nanti kita lihat. Tapi target saya sih pengennya offline ya. Jadi kita langsung presentasi terus langsung yang lain langsung bisa lihat gitu ya, langsung bisa menilai juga kurangnya di mana gitu. Tapi kalau misalkan nggak memungkinkan ya online paling, tapi kita lihat situasi kelasnya sih ada atau enggak gitu. Terus ya terus nggak boleh sama ya, objeknya atau case-nya nggak boleh sama. Misalkan yang A bengkel, ya yang B bengkel, nggak boleh gitu ya. Walaupun bengkel motor, bengkel mobil, secara fundamental proses bisnisnya sama. Itu ya ada jasa servis, ya, ada jasa barang dan seterusnya itu sama. Itu yang nggak boleh. Nanti saya kirim form, silakan kalian bentuk kelompoknya dulu, cari objeknya ya. Nanti saya sharing untuk Google Sheet-nya, kalian bisa lihat judul yang udah atau tema atau case yang udah diambil itu apa, jadi nggak boleh diambil lagi. Gitu ya. Oke. Ya. Pak. Silakan. Nah, ternyata total dari kita seluruhnya sama yang PMM itu ada 37 orang, Pak. Nah, bagaimana akan kita bagi, kalau misalkan dibagi per kelompok 6 orang, berarti kan sisa 1 ya, Pak. Nah, yang satu kelompok boleh 7 orang nggak, Pak? Apa seperti tadi dari mana? Yang MBKM dari mana? Yang PMM itu dari Banjarmasin kalau nggak salah, Pak. Ada 10 orang totalnya, dan kelas kita, kelas D ada 27 orang. Jadi total semuanya 37. Gini, iya. Jadi gini, ya paham sih. Sebenarnya saya agak kaget mendengar 37 tadi ya, karena secara kelas kita nggak pernah lebih dari 34 gitu ya. Pasti 33 itu pun sama saya satu orang ya, paling 32. Itu enggak, jadi kalau misalkan sisa 1 ya itu 7 orang berarti. 7 orang, satu kelompok ada yang 7 orang, tapi isi proposalnya harus lebih detail karena nanti ada nilai kelompok dan ada nilai individu. Jadi nanti dibagi 2. Misalkan nilai kelompoknya 80, tapi nilai individunya 50. Ya, berarti ditambahkan 130 dibagi 2. Berarti 65, ya. Gitu ya nanti ya prinsip penilaiannya. Itu paling nggak apa-apa. Berarti boleh ya, Pak? Dan boleh. Jadi totalnya ada 6 kelompok. Ya, boleh. Silakan.
Terima kasih banyak, Pak. Ya, silakan mulai dari sekarang rekrut anggota kelompoknya, kemudian cari ini ya, cari case yang akan kalian angkat gitu. Jadi sekarang silahkan, nanti saya siapkan dulu formnya. Ada lagi yang tanyakan? Silahkan. Ya, Hafiz, silahkan. Izin bertanya Pak, izin memastikan untuk yang poin nomor 2 itu kan dari studi kasus nyata itu harus ada perusahaannya, semisal bengkel ahas atau boleh bengkel motor saja Pak? Bengkel ahas. Ya, jadi misalkan Terima kasih Pak. Ya, bengkel motor iya. Bengkel motor iya. Itu kan bengkel motor iya tuh pasti ada dong gitu. Namanya iya gitu. Jadi jangan apotek gitu. Apotek mana gitu. Jadi harus real. Ya. Artinya harus real itu ya kalian harus harus wawancara, harus berkunjung, dan itu harus dibuktikan dengan bukti yang valid ya. Misalkan berkunjung ya minimal dipoto lah sama yang punyanya gitu. Nah jadi sebenarnya tujuan saya itu ya supaya kalian bisa merasakan gimana implementasi di lapangan. Ya. Pak, yang punyanya judes misalkan, yaitu suatu challenge ya buat kalian, karena kita di dunia ini tidak mungkin menemukan orang yang sesuai dengan kemauan kita gitu. Pasti ada aja yang berseberangan dengan kita gitu ya. Itu sih paling. Jadi nanti bakal lama-kelamaan bisa nambah pengalaman aja sih gitu. Ada lagi silakan. Kalau dirasa cukup jelas, ya silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak, tapi di luar dari UAS ini. Untuk pertemuan ke depan dilaksanakan online apa offline ya Pak? Sebetulnya sih kalau mau offline, rekan-rekan nyari kelasnya, ya, nyari kelasnya, terus konfirmasi ke saya. Kalau saya bisa, pasti offline. Ya kan punya jatah 2 kali ya. Iya Pak. Gitu maksudnya. Ya berarti kondisional ya Pak minggu depan. Nanti saya kabarkan lagi. Ya, boleh silakan. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Kita mulai ke materi. Oh, udah jam 3 ya. Dikit aja lah. Ada kelas lagi nggak setelah ini? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, nyantai berarti ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya coba masuk ke materi. Ini sedikit sih sebetulnya. Dari kali ini. Oke, ini materinya adalah specifying control. Ya. Jadi pengendalian yang spesifik. Ya. Pengendalian yang spesifik. Jadi di dalam suatu sistem itu salah satu yang paling kita tahu itu adalah pengendalian hak akses. Ya. Itu kan spesifik ya. Contohnya form login. Menu yang bisa diakses oleh yang sudah login dan sebagainya. Tapi kita coba cari case lain dalam specifying control ini. Ya, nah, di mana salah satunya adalah gimana sih caranya kita identifikasi
kebutuhan sebagai pengendalian dalam aplikasi. Nah, sebetulnya ini teoritis yang bisa kalian baca sih di materinya. Nah, tapi yang ingin saya jelaskan itu ini current state ya, ada satu objek oleh current value, jadi nilai saat ini. Jadi nilai variabelnya misalkan false, ya, nanti di event apa yang variabel itu bisa true gitu ya. Ini di sini ini yang paling menjelaskan bentar, ini gambar ini yang menjelaskan, mudah-mudahan dengan satu gambar ini, satu materi ini bisa jelas semua. Jadi di sini ada state machine ya. Jadi di mana state machine ini menjelaskan grade rate ya. Nah, tadinya pending nih. Oke, pending. Nah, gimana atau false ya nilainya ya. Jadi state machine itu seperti sequence lagi sih ya, hampir mirip, tapi di sini ada actionnya. Pending ya. Nah, di sini pemicunya atau disebutnya ini chain trigger gitu. Nah, yang pertama ini kelihatan nggak garis ini ya, garis kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, oke. Di sini grade rate ya, ini inisial pseudocode state ya, atau inisial value atau nilai pertama nih. Ini ya. Nilai pertama itu pending ya. State pertama ini pending atau false lah ya. Atau false. Nah, kemudian rate start date lebih kecil sama dengan current date ya. Artinya ketika nilai tanggal memulainya itu lebih kecil sama dengan tanggal sekarang gitu ya. Nah, itu statusnya jadi aktif. Oke. Jadi aktif. Nah, ini triggernya itu adalah sebetulnya yang pentingnya itu di trigger chain trigger di sini. Jadi di satu kondisi gitu ya. Di satu kondisi yang bisa merubah situasi atau merubah variabel atau merubah nilai. Oke. Di sini perbandingannya adalah dengan tanggal memulai lebih kecil sama dengan tanggal sekarang. Maka dia aktif lah gitu ya. Oke. Aktif lah misalkan di sini ya apapun itu ya. Jadi ini kan prinsipnya. Apapun itu aktif misalkan. Nah, di sini ada transaksi antara state. Misalkan finish date lebih kecil sama dengan current date. Nah, di sini ada state lagi atau ada pekerjaan lagi atau ada proses lagi. Ya. Nah, setelah 1 tahun, ya, relative time trigger, itu dia langsung ke final, artinya finish. Oke. Nah, contoh sederhana dari gambaran diagram ini atau state machine ini ya. Jadi men-trigger ini misalnya. Men-trigger apa namanya? UKT. Men-trigger UKT. Nah, misalkan nih. Ya. Men-trigger UKT. Nah, di sini misalkan nih UKT itu dimulai dari tanggal 1 Januari ya, sampai 30 Maret misalnya. Nah, ketika itu kan tagihan aktif tuh ya, dari Januari sampai Maret itu aktif. Nah, ketika current date ya, current date itu lebih besar sama dengan lebih besar lah ya. Lebih besar dari terakhir pembayaran tanggal 30 Maret. Nah, itu otomatis status mahasiswa itu menjadi tidak aktif. Gitu ya.
Paham nggak sampai sini kira-kira? Sampai sini paham nggak? Oke. Gimana responnya? Nah, jadi materi kali ini tuh sebetulnya analisis itu. Jadi analisis event yang spesifik gitu ya. Nah, di sini ada penjelasannya, type event ya. Change trigger terjadi jika kondisi terpenuhi. Nah, change trigger itu artinya tadi yang merubah status mahasiswa dari aktif menjadi tidak aktif. Itu change trigger. Dan kondisinya adalah mahasiswa tidak bayar UKT sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Nah, itu kan kondisi ya. Yang ketika itu terpenuhi, ya otomatis dia jadi nggak aktif misalkan. Gitu ya. Nah, itu kita analisisnya di situ gitu ya. Jadi materi ini tuh analisis trigger apa namanya, kontrol ya. Spesifik kontrol apa yang dibutuhkan dalam program yang kita bangun. Call trigger ya terjadi pada saat objek dari objek itu sendiri. Jadi call trigger itu ketika terpenuhi gitu ya. Apa yang akan dilakukan? Misalkan tidak aktif, terus mahasiswanya tidak aktif. Terus pembayarannya misalkan tagihannya jadi non aktif. Ya, jadi nggak bisa dibayar lagi. Dan juga misalkan contoh lain apa ya, pinjaman online misalkan ya. Nah, akan misalkan dari pinjaman 100.000 misalkan, ketika sudah sebulan pinjamannya itu jadi 110.000 yang harus dibayar. Nah, itu kan sebetulnya triggernya adalah tanggal ya, tanggal. Nah, kemudian signal trigger ya. Nah, terjadi pada saat objek menerima sinyal. Jadi apa yang akan dilakukan dan langkahnya seperti apa. Gitu. Kemudian relative time itu terjadi seiring dengan jalannya waktu yang telah ditetapkan untuk terjadinya suatu perubahan. Ya, jadi otomatis lah gitu ya. Otomatis biasanya sih ya spesifik kontrol spesifiknya ya berbeda-beda sebetulnya tergantung dari sistem apa yang kita bangun gitu ya. Itu untuk type event. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini sebetulnya cukup mikir sih buat memahaminya, karena kalau misalkan kita harus bisa membayangkan, artinya ketika kita sudah biasa bikin sistem sih pastinya harusnya kebayang gitu ya. Jadi specific control itu ya itu tadi ya, misalkan triggernya waktu untuk pembayaran UKT dan seterusnya. Misalkan untuk perkuliahan itu misalkan IPK misalkan ya. Ketika IPK-nya di bawah 2,5 misalkan, itu otomatis DO misalkan. Ya, atau masa studinya lebih dari 7 tahun, ya 7 tahun berarti 14 semester. Nah, kalian lebih nih melewati 14 semester itu otomatis DO ya, atau tidak aktif statusnya secara otomatis di pangkalan data perguruan tinggi itu otomatis tidak aktif. Nah, pentriggernya itu ya berarti masa awal studi ya ditambah dengan waktu sekarang ya, rentangnya gitu ya. Kemudian
dibagi dengan 6 bulan misalkan. 1 semester misalkan 6 bulan. Oh ternyata tidak 14 nih. Ya. Tapi 15 hasil pembaginya, berarti dia otomatis DO. Gitu ya. Nah ini contohnya ya. Salah satu event yang lain gitu ya. Commission ya. The trigger must correspondent to an operation in the campaign class. Ya. Nah di sini eventnya itu authorize contract sign atau set campaign active gitu ya. Jadi yang di sorot tanda panah ini ya eventnya ya, event yang apa? Yang dijalankan oleh program ketika seed trigger itu terpenuhi. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Sebelum dilanjut. Silakan. Enggak ada? Ya, sebenarnya ini contoh kasus semua sih. Karena oke, nah ini ya. Jadi membuat state machine, jadi state machine itu tadi ya untuk mendokumentasikan specifying control apa yang akan kita sertakan ke dalam program yang kita buat. Gitu. Nah, specifying control itu ya sebetulnya tadi ya untuk mengontrol, dan itu harus sesuai dengan proses bisnis yang ada di objek yang kita analisis. Gitu. Tadi ya contohnya di sistem akademik ya berarti specifying controlnya ada apa aja nih, dari pembayaran, dari waktu studi, dari IPK gitu ya, kemudian dari absen kalau mengharuskan mahasiswanya hadir di kelas terus gitu ya. Itu ya absen banyak gitu ya. Nah jadi sebetulnya analisis itu secara prinsip bukan hanya fitur ya, bukan hanya laporan gitu ya, fiturnya ada apa aja, laporannya ada apa aja. Tapi makin ke sini ya makin spesifik dan kompleks gitu. Kemudian belum lagi masuk ke security. Security keamanan inputannya gitu ya, keamanan dari sisi server dan seterusnya. Jadi cukup banyak tanda-tanda. Nah, itu sih jadi prinsipnya itu ya yang tadi saya jelaskan. Nah, ini ada salah satu, ini apa? Diagram apa namanya? Diagram apa gini? Minta respon nih. Apa ini? Ini activity sequence atau kelas? Sequence, Pak. Sequence. Oke, kita tahu salah satu ciri sequence itu adalah sequence itu runut ya, atau step demi step, tahap demi tahap, tidak ada yang dilewati. Gitu ya. Jadi jelas gitu ya. Jadi ketika ada desain ya, dokumentasi desain itu ketika ada orang baru masuk ke project kita itu ya dia bisa tahu gitu. Dia bisa tahu proses bisnis detailnya seperti apa. Nah, sebetulnya yang specifying control itu ya ini yang ditunjuk oleh panah merah ya. Campaign aktif ini karena dia setelah di klien ada action lagi ya. Di campaign ini jadi aktif. Dari aktif di sini proses yang di bawahnya ini dieksekusi, dilakukan ya. Complete campaign di menu gitu ya. Kemudian
complete campaign di client, langsung ke menu atau action campaign, dan di akhirnya ini complete. Nah, complete di sini sebetulnya kita nggak tahu nih, complete ini proses yang dilakukannya apa, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh aja sih. Ya, ini campaign version 1. Initial state machine for the campaign class behavior approach. Nah, jadi kita lihat bahwa sebetulnya kita bisa bikin contoh analogi lain yang cukup sederhana yang tadi dijelaskan, misalkan sistem akademik gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan, silakan. Ini kompleks sih. Nah, sebenarnya tadi yang tadi saya jelaskan itu sudah cukup menggambarkan semuanya sebetulnya. Silakan kalau ada yang tanyakan sampai sini. Jadi yang pertama yang harus kita cari itu change trigger-nya. Change trigger-nya itu apa gitu ya. Tadi misalkan kalau untuk mahasiswa aktif dan tidak aktif, dari sisi pembayaran itu misalkan dari pembayaran UKT. Jadi seperti itu. Trigger-nya yang harus kalian temukan. Itu paling untuk pertemuan hari ini, materi tambahannya. Tadinya sih saya mau sekalian jelaskan untuk apa? Untuk yang apa? Antarmuka sistem ya. Nah, ini sebetulnya bisa kalian baca sendiri sih untuk antarmuka atau UI ya. Nah, ini prinsip-prinsip UI sih sebetulnya. Jadi prinsip UI ini ya data apa atau field apa yang kalian bisa tambahkan di satu laporan misalnya. Satu laporan atau di satu menu. Kalau ini desain ini tidak terlalu krusial sih dibanding yang sebelum-sebelumnya. Ya. Ini kalian dengan melihat nota secara real gitu ya, dia akan tahu harus ada apa aja. Contohnya kalian kalau ke Alfamart beli barang itu kan pasti ada tanggal gitu ya, ada nomor order, ada barang apa aja, kuantitas, kemudian ada kembalian dan uangnya berapa. Gitu sih. Jadi kalau ini nggak terlalu krusial sih. Tapi nanti minggu depan aja sekalian saya bahas untuk UI. Gila. Oke, yang tadi gimana? Ada yang tanyakan? Untuk specifying control. Silakan. Silakan. Yang sebetulnya specifying control itu ya di use case juga ada sebetulnya, udah ada ya. Jadi ketika kita melakukan relasi misalkan di-include satu use case lain, nah itu syaratnya apa gitu. Jadi specifying itu lebih ke arah syarat sih. Silakan, ada yang ditanyakan sampai sini? Apakah jelas? Kalau jelas gimana? Jadi gini kok. Error. Gimana? Jelas? Nggak dikonfirmasi? Oke, jelas ya. Cukup dikonfirmasi sama Izhar dan yang lain. Mungkin kurang merespon.
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi dan pembahasan dari saya sudah cukup, jadi mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi singkat pada kesempatan kali ini. Dipersiapkan untuk kenapa saya informasikan jauh-jauh hari, karena effort buat ngerjainnya cukup banyak gitu. Jadi ya kalian harus dipersiapkan dari jauh-jauh waktu, jauh-jauh hari ya. Oke, saya tutup pertemuan sore hari ini. Hanya itu untuk pertemuan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan dipersiapkan untuk UAS-nya. Ya. Silakan dipersiapkan untuk minggu depan yang maju presentasi. Nanti akan kita bahas dari jurnal-jurnal, tapi kalian harus bisa mengambil positif dan dipelajari hal-hal yang kurangnya gitu ya, buat kemajuan kita ke depan. Itu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.